Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para pejabat dari AU di lingkungan Lanut Iswahyudi, yang terhormat dan sama-sama kita hormati seluruh pengurus takmir Masjid Lanut Iswahyudi, Bapak Ibu yang berkenan rawuh secara offline, secara langsung di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dan hari-hari ke depan senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita ini semakin hari bertambah usia, semakin bermakna sesuai dengan arahan yang dikehendaki oleh Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wa hadirat berbahagia, alhamdulillah pada hari Ahad ini adalah Ahad minggu pertama dari bulan Rajab. Ahad minggu pertama bulan Rajab. Karena bulan Rajab sesuai dengan informasi dari Badan Hisab Ruqyah Kementerian Agama, ditetapkan pada hari Senin yang lalu, sehingga pada hari ini tanggal 7 dan Ahad ini adalah Ahad pertama dari bulan Rajab. Berbicara mengenai bulan Rajab, kita teringat Bapak Ibu satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Ketika panjenengan baca Al-Quran dari ayat ke ayat, surat ke surat, panjenengan akan menjumpai satu surat yang namanya surat At-Taubah. Satu-satunya surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan panjenengan tidak diperkenankan untuk memulai baca surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah. Ketika panjenengan membaca ayat demi ayat, panjenengan akan menemui ayat ke-63
Al-ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. 12 yang dimaksud itu adalah 12 bulan menurut sistem peredaran bulan yang kemudian dikenal dengan tahun Qamariyah, yang sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dibakukan dalam satu sistem kalender yang dimulai dari bulan Muharram, yang tidak semua orang Islam itu hafal mengurutkan nama-nama bulan Islam. Saya pernah menguji Bapak Ibu siswa saya dalam satu kelas. Ada 32 siswa, itu saya suruh untuk mengurutkan itu nggak bisa. Muharram, apa bu? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang akan lebih akrab dengan tahun Syamsiah, tahun Masehi, Januari sampai Desember. Atau paling tidak, kalau panjenengan kesulitan mengurutkan dengan bahasa Arab yang fasihah, panjenengan mengikuti cara pandang orang Islam Nusantara, Islam Jawa, Suro, Safar, Mulud, Bada Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Solo, Besar. Nah itulah uniknya Islam di Indonesia itu Pak. Itu fakta. Coba jenengan cross check ke Saudi Arabia, tidak ada Bada Mulud, itu nggak ada. Apalagi Ruwah, Solo, itu nggak ada. Tapi itulah kearifan lokal para dai Islam ketika itu untuk mengenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia, utamanya Jawa, yang kemudian bisa dipahami dengan mudah. Di antara 12 itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia. Itu dawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia itu apa? Al-Quran itu kitab suci yang dalam banyak hal menjelaskan hal-hal yang sifatnya global. Kemudian keglobalan Al-Quran itu nanti akan di breakdown, akan diperjelas oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dawuh bahwa 4 bulan
yang mulia-mulia di antara 12 bulan yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah 1 bulan Muharram, Suro, 2 bulan Rajab, 3 bulan Dzulqa'dah, Selo, yang keempat adalah bulan Dzulhijjah. Atau lebih mudahnya 3 berurutan, kata Nabi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Selo, besar, Suro. Yang satunya terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi Bapak Ibu, Rajab ini adalah satu di antara 4 Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Maka penjelasan kemuliaan itu ditandai dengan amal soleh, ibadah apapun yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu akan memiliki nilai pahala yang melebihi dibanding dengan nilai pahala amal soleh ibadah yang dilakukan di luar bulan-bulan yang mulia. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Utamanya adalah kezaliman pada bulan-bulan yang mulia, karena dosanya akan dilipat gandakan. Dados pun jenengan kalau sudah masuk Rajab harus off, pun ngantos rasa-rasa ngenteni lek wis bar jepit, ngenteni mau lek bar jepit. Nggih pun ngoten lho Pak. Jadi kalau kita ini dipancing-pancing untuk melakukan amal yang tidak baik, jangan ingatkan, Bu, ini bulan Rajab, Bu. Kita tunggu saja setelah selesainya bulan Rajab. Jadi bersambung ceritanya setelah bulan Rajab. Karena apa? Karena kebaikan akan dilipat gandakan dan keburukan dosanya juga akan dilipat gandakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh beberapa ulama ahli hadis seperti Imam Al-Bazzar, Imam Abu Nu'aim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Dailami, dari sahabat Anas bin Malik, adalah ketika baginda Rasulullah SAW masuk di bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sudah pernah dengar Bu ya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma amin. Tidak setiap Kanjeng Nabi masuk bulan itu beliau berdoa dengan doa tertentu Bapak Ibu. Tidak semua bulan. Tetapi dalam riwayat-riwayat itu dijelaskan, begitu masuk bulan Rajab, beliau itu berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Rajab itu satu di antara 4 bulan yang hurum, arba'atun hurum. Doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya itu adalah ajaran untuk kita. Kalau kita perhatikan ada 2 poin. Yang pertama adalah minta keberkahan. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban nanti. Yang kedua adalah minta agar kita ini dipanjangkan usianya sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang suci. Ternyata Bapak Ibu, kalau diamati doa demi doa baginda Rasulullah SAW, utamanya dalam situasi tertentu, beliau itu berdoa agar diberkahi barokah. Sampai ketika kalau panjenengan kita bertemu sesama muslim, muslimah dengan muslimah, dengan saudara kita disunatkan untuk salam, dan dalam ucapan salam itu ada doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking masyhurnya, populernya kata barokah yang itu bahasa Arab itu menjadi satu di antara kosakata bahasa Indonesia. Barokah, berkah, berkat. Founding fathers kita, nenek moyang kita yang meletakkan NKRI ini dalam pembukaan UUD 45 itu, indahnya Indonesia itu adalah mengakui, founding fathers kita itu mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana ada kata-kata berkat rahmat Allah. Itu kalau bahasa Arabnya barokah rahmatnya Allah. Barokah rahmatnya Allah. Kalau ada orang itu alergi dengan kata-kata barokah, di pembukaan UUD saja itu ada barokah rahmati Gusti Allah, yang kemudian disesuaikan dengan lahjah Indonesia menjadi berkat rahmat Allah. Di dalam bulan Rajab ini Kanjeng Nabi mengajari kita untuk minta kepada Allah agar kita diberkahi. Loh, saat ini nopo berkah? Barokah itu apa? Dalam kamus bahasa Arab, bahasa kuno, bahasa Arab, kata barokah itu mempunyai konotasi positif, karena barokah itu berarti ziyadah, bertambah. Barokah itu berarti an-numu, berkembang. Barokah itu berarti as-sa'adah, kebahagiaan. Barokah itu bermakna an-najah, kesuksesan. Yang semua itu diatur dan ditata langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta keberkahan hidup, utamanya di bulan Rajab ini kita minta kepada Allah agar kita ini diberi kebaikan dari Allah. Kita diberi
hidup yang berkembang menjadi baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah agar kita ini digolongkan orang-orang yang as-sa'id, orang yang untung, orang yang sukses. Maka Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu kalau melihat sahabat yang menikah, beliau menyaksikan sahabat yang menikah. Kalau panjenengan biasa mendoakan keluarga baru yang baru menikah itu dengan doa samawat. Napa Bu samawat? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi Nabi bukan itu doanya. Doanya wis muga-muga wong loro iki diberkahi Gusti Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diberkahi. Pun para bapak, para ibu, kalau kita mengingat ketika kita menikah, Pak, kita menikah, mungkin ini 75% yang hadir ini. Dulu nggak bayangkan kalau kita itu sekarang bisa seperti ini. Ya duwe omah, duwe kendaraan, duwe gaya. Saya dulu ketika menikah Bapak Ibu, saya nggak punya pekerjaan. Jadi pengangguran cari-cari acara. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang tetap. Tidak membayangkan kalau oleh Allah ditata kehidupan seperti ini. Nah, kenapa kok bisa menjadi ini? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hidup barokah. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan, wis rek ndonga lho gak usah dawa-dawa. Gak usah panjang-panjang. Karena ketika memimpin doanya panjang, yang belakang brundel. Disuruh ngangkat tangan, lama-lama nanti akan dilepas. Nyawa kesel. Nabi itu kalau doa nggak pernah panjang. Lek bosone yang tadi to the point. Sampai to the point-nya itu ada orang itu doa, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Itu sangkit to the point-nya. Nah, dalam konteks Rajab ini Bapak Ibu, makna keberkahan hidup di bulan Rajab itu bagaimana? Imam Ghazali itu menjelaskan ngeten Pak Bu. Orang itu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah pada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesempatan yang baik, orang ini oleh Allah dimudahkan untuk memanfaatkan kesempatan baik itu. Menawi kula panjenengan pada bulan Rajab ini utamanya, karena kita berbicara tema bulan Rajab. Kemudian pada bulan Rajab ini ada peningkatan. Volume amal soleh ini berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka patut kita berbahagia. Sebab apa Bu? Ini adalah indikator. Niki tenger alamat. Lek kula panjenengan ini sedang digendaki baik oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan hidup oleh Allah, tetapi orang itu diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan. Mula terus wonten pepatah, jadilah seperti padi, tua-tua padi, semakin tua semakin berisi. Sampun ngantos Pak Bu kula jenengan iki dadi gaplek pringkilan. Gaplek pringkilan setuwek oleh petakilan. Lek sing petakilan anake dhewe Pak Bu, jenenge wis bocah, wis maklum lah. Tapi lek wis rambuté rena loro rupane, wis ana sing ireng ana sing putih. Mosok to Pak, awake dhewe ini ora isin. Isin sapa? Aja sing tanggane, isine Gusti Allah. Masa kita ini gak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberi kesempatan hidup. Wong bareng awake dhewe sing mati sepirang-pirang. Ini apa nggih? Jenengan pun gadah kanca ingkang sampun mati, Bu. Oke. Jenengan itu sudah diberi bonus oleh Allah, diberi kesempatan. Mosok awake dhewe dadi gaplek pringkilan. Kan kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Bu, orang hidup itu memang butuh ilmu. Tapi ternyata ilmu itu tidak linear dengan amal. Tidak semua orang punya ilmu itu kemudian bisa mengamalkan. Boten sedorong Pak. Orang berilmu itu bisa mengamalkan. Maka kita minta kepada Allah agar kita ini diberi taufik, diberi kemudahan. Diberi kemudahan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang istimewa untuk menebarkan amal kebaikan, takarruban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh niku Pak, amal soleh niku Bu. Ada yang amal soleh itu walaupun tata cara melaksanakan itu sama, tapi nilainya akan berbeda, pahalanya akan berbeda. Itu karena 3 faktor. Yang pertama karena faktor waktu kapan amal itu dilakukan. Yang kedua karena faktor di mana amal soleh itu dilakukan. Yang ketiga adalah siapa yang melakukan amal soleh itu. Allah niku wonten Al-Qur'an niku nggambaraken prosesi kula jenengan beramal itu seperti orang berdagang. Karena memang ketika Al-Quran itu turun di Arab, mayoritas orang-orang Arab itu adalah pedagang, pebisnis. Maka Allah dawuh, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dados kula panjenengan setiap hari ini sebenarnya sedang berbisnis. Kita sedang berdagang. Dengan siapa? Dengan Allah. Kemudian komoditi yang kita jual itu apa? Yang kita jual itu adalah amal perilaku kita. Kalau baik akan dibeli baik oleh Allah, kalau buruk akan dibeli dengan keburukan. Laha ma kasabat wa liha ma kasabat.
Loh, saat ini Pak Bu, Mbak pilih ada di antara yang hadir ini adalah pedagang. Orang dagang itu, orang bisnis itu lazimnya dia ingin untung atau rugi Bu? Untung. Wonten kinten-kinten wong dagang niku pengen rugi? Wonten. Terus pengen untung. Kira-kira lek yang mriki pengen untung ini untung sing akeh napa titik? Mestine pengen untungnya sing siman. Kita berdagang mencari keuntungan dan carilah keuntungan baik yang banyak dan berkah. Lho Pak Bu, teori niki mbok ayu digawa saben dina ketika kula panjenengan beramal saleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki lek urusan dunya dagang jalukane ibadi ini oke. Tapi lek beramal itu nyapa kok ora gelem amal sing iso nyebabne ganjarane oke. Kinten-kinten pun jenengan boleh kon milih iki ganjaran iki oke arek iki ngoten pilih pundi? Tenane iku. Boten kleru niku jawabane. Niki saiki dites umpama enek kotak. Lho. Enek kotak terus diubengne. Jenengan gadah saku niku telu. Dhuwur niku 100, sing kanan niku 50, sing kiri 5.000. Ayo sapa sing wani jawab milih sing sak dhuwur dhewe. Kalau tulisin nomor HP ini. Niku umpama kok kleru lek ngrogoh sak sing tengen sing 50.000. Wah, lek getun sampe teng omah. Aku dik mangkok kleru lek ku ngrogoh ki nyapa ya. Wes kadung ditokane ngene kan ya isin karo kanan kiri. Lho Pak, awake dhewe niku lho lek dagang ae njaluke bakti, gek baktine oke. Tapi nyapa lek amal saleh iku awake dhewe kok ora nganggo teori kuwi. Nah, marilah kita menggunakan teori itu karena Allah ngendikan wonten Al-Qur'an, Allah ini setiap saat akan membeli dagangan kula panjenengan berupa amal saleh. Dibeli dengan apa? Dengan balasan akhirat nanti, Pak. Balasan itu bukan sekarang, Pak. Jadi ada hari pembalasan itu besok. Nek jenengan iku salat sakniki, njaluk Pak sakniki, ora enek, Pak. Dengan infak sedekah minta balasan sekarang, tidak ada. Balasan itu nanti. Adapun kemudian sebab amal soleh panjenengan dengan diberi kemudahan, itu adalah bonus dari amal soleh jenengan. Sebenarnya balasan sebenarnya bukan sekarang. Nah, amal soleh itu, podo-podo amal soleh akan berbeda harganya di sisi Allah hanya karena satu, perkara panggonan. Perkara panggonan. Apa contoh? Contoh yang populer dan ini perpautannya ini sangat signifikan sekali adalah orang yang sholat jamaah di rumah dan di masjid. Sholat niku neng omah kalian neng masjid. Niku lek carane ngoten padha napa beda, Bu? Lek cara tata carane lho, padha tata carane.
yo ngadeg takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri, itu rukunya. Nanti akhirnya adalah salam. Mulai ngomong recordingan, tidak sama. Tapi sangat berbeda antara jenengan sholat di rumah dan di masjid. Apa bedanya? Jenengan itu kalau mau ke masjid, Pak, jenengan tindak ke masjid, langkah jenengan itu mau harus direken kebaikan oleh Allah. Satu langkah itu untuk menghapus dosa, satu langkah berikutnya itu untuk mengangkat derajat panjenengan. Maka dulu para sahabat itu kalau ke masjid Madinah tidak ada yang pakai kendaraan, Pak. Melampas doyo. Dan sekarang terjadi, jenengan tinggali. Adakah orang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sholat itu pakai kendaraan? Gak ada, Pak. Jalan kaki, Pak. Berkilo-kilo itu jalan kaki. Mula umumnya wong niku lek haji umroh niku lek niate ditata tenang. Teko omah sehat, sebab mriko niku mlaku terus. Lho awake dhewe lho kadang arep ning sawah ndak ada motor. Mau mlaku, lumuh awake dhewe. Semakin jauh jarak dia dari masjid, semakin besar pahala dan semakin tinggi derajat mereka. Niki ngilmu, Pak. Mengke dugi dalem dhuwur monggo lek nang masjid aja numpak sepeda motor. Mlaku. Dan itu tidak kita dapati ketika kita sholat di rumah. Tidak kita dapati. Mungkin jenengan sampai ke masjid, intihar sholatil jamaah, jenengan ngenteni jamaah niku wis direken kaya wong sholat. Dan itu tidak kita temukan ketika sholat di rumah. Mungkin jenengan bersalam, jenengan tetap di situ. Selama jenengan itu belum hadat, belum batal, jenengan didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini dan rahmatilah orang ini. Didongakne terus, Pak. Lek sing donga kula mungkin jenengan sing pesimis. Oke, mandi para dongane. Tapi lek sing donga malaikat lho, Pak. Sing donga malaikat. Dan ini tidak terjadi ketika jenengan sholat tidak di masjid. Mula podo-podo ibadah akan berbeda nilainya. Hanya faktornya yang pertama tempat. Luwih ekstrim luwih, Pak Bu. Masjid niku antara Masjid Lanut niki kali Masjid Nabawi, kali Masjidil Haram. Dawuh Kanjeng Nabi, sholat neng masjid iki, Masjid Nabawi iki luwih utama dibanding dengan sholat selain masjidku ini dan selain Masjidil Haram. Bandingan niku 1000 dibanding 1. Dados jenengan sholat ping 1000 rakaat teng masjid niki niku padha karo sak rakaat teng Masjid Nabawi. Luwih ekstrim lek sholate wonten Masjidil Haram 100.000, Pak. Hadisnya sahih lho. Jadi sholat sak rakaat teng mriki, sholat sak rakaat teng Masjidil Haram niku padha karo sholat 100.000 rakaat teng masjid iki. Mula kadang enek wong niku gagal paham bar kaji bar umroh gak gelem jamaah ning omah. Mergone dhek sik duwe stok ganjaran. Lho, wonten lho Pak niku. Mbah, jenengan iki piye to? Mau bar kaji kok malah gak gelem jamaah. Oh, piye to? Ning omahku wis akeh ganjaran. Urung entek-entek. Ya panemu urung kaji, urung umrah. Wong salatku ning kono jamaah terus sak rakaat iki padha karo awakmu ning 100.000. Jajal hitungan teko saiki kuwi salatmu ping rakaat jajal hitungan. Wis akeh aku. Niki jenenge
gagal paham, lam yaduk walam yacok, ora maduk ora cocok. Itu faktornya karena tempat. Yang kedua Bapak Ibu, perbedaan amalnya sama, amalnya itu sama, tapi nilainya berbeda. Itu karena faktor waktu. Faktor waktu. Yang pertama faktor tempat, yang kedua adalah faktor waktu. Kapan amal itu dilakukan? Sami teori dagang ini, barang sing didol padha niku iso larang hanya karena timingnya, karena waktunya, karena tempatnya. Wong dodolan di objek wisata itu pasti akan lebih mahal daripada di luar objek wisata. Di tempat-tempat keramaian, di waktu-waktu yang ramai akan berbeda. Loh, termasuk waktu ini pun apa? Termasuk podo-podo ibadah, beda waktu ini akan berbeda nilainya di sisi Allah adalah ketika kita beramal soleh pada bulan-bulan yang dimuliakan. Oleh nasib niki, jenengan sedekah, jenengan infak, jenengan silaturahim, jenengan nyantuni anak yatim, jenengan sholat berjamaah, jenengan pengawasan, podo-podo pengajian, podo-podo infak, podo-podo jamaah, podo-podo amal soleh liyane. Antara jenengan lakukan di waktu bulan yang mulia ini dengan waktu yang lain kan berbeda. Loh, cara buktinya itu sepundi? Saya lagi Pak, dunia ini memang bukan tempat balasan. Benjang lah tentang akhirat. Ayo dibuktikan bareng-bareng. Dawe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah ini. Mula kata tiang ini tentang akhirat kecil ya Pak. Kecil api. Kecil api. Napa contoh kecil api ini? Wonten tiyang niku mati soal datang Gusti Allah. Di akhirat dia dimuliakan oleh Allah. Tiyang niku mun Gusti. Wong emut kula niku kathah dosane. Ibadah kula niku namung sing wajib-wajib tok niku. Ya sunah-sunah niku ora pati kula lakoni. Tapi kenapa engkau muliakan? Niki dalam konteks yang lain, dalam bab yang lain, kayak Allah. Awakmu itu untung lupa. Kau untung Gusti, sebab awakmu itu gak nasing soleh. Sak kepungkure awakmu mati, anak-anakmu itu lho padha ndongane ning awakmu. Padha nyuwunke ngapura dosamu ning aku Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tidak merasa berinvestasi secara langsung, ternyata dia meninggalkan investasi. Terus orang yang seperti ini Pak, kata betul akhirat ini. Mula awake dhewe urip ngeten iki aja sampe rumangsa luwih apik katimbang liyane, utawa aja rumangsa elek katimbang liyane, sebab awake dhewe iki kabeh ora ngerti nasib sejatine iku piye. Jenengan disalah-salahne, jenengan dikelerok-lerokne. Lek Pak padha menungsa niku. Oh, ora ngerti sing api sing ndi. Ya bisa nang akhiratnya Pak dinten. Jadi sama-sama kita beramal saleh antara dilakukan pada waktu-waktu yang istimewa dengan yang lain akan berbeda. Nah, ada waktu yang baik yang setiap pekan itu kita temukan. Napa? Dinten Jumat. Mula terus saat ini kita pundi-pundi wonten gerakan Jumat berkah. Nyapa to Bu? Ngedum pelangan ngono nasi kotak dan Jumat. Oh, sebab beda. Podo-podo dijual kepada Allah Subhanahu wa taala antara
nasi kotak yang diedarkan pada hari Jumat dengan yang lain itu berbeda. Mula Kanjeng Nabi niku lek poso sunah niku ora angger. Dinane yo milih. Dina Senin, dina Kamis nyapa sebab waktu-waktu itu waktu yang berbeda dari yang lain. Dinten Senin Kamis niku dawuh Kanjeng Nabi ketika itu malaikat melaporkan catatan amal mingguan itu 2 kali, hari Senin dari Kamis. Dan saya ini senang ketika dilaporkan oleh malaikat kepada Allah saya dalam keadaan berpuasa. Mergo poso ibadah sing paling suwi. Jenengan pengajian pinten jam Bu? Umpama sampai kok jam 09.00 kuat jenengan. Wis buyar. Tapi lek kula jenengan poso Pak Bu, mulai subuh sampai maghrib tidak ada ibadah yang durasi waktunya melampaui durasi puasa. Dan puasa itu ibadah sing gak kena dipamerne Pak. Mboten kena dipamerne. Mula Kanjeng Nabi niku seneng dilapor dalam keadaan berpuasa. Podo-podo amale akan berbeda nilainya ketika waktunya berbeda. Contoh satu lagi, jenengan ibadah pas malam Qadar. Pada malam Qadar Lailatul Qadar. Kok jenengan itu pas malam Qadar sholat, jenengan pas malam Qadar infak, jenengan pas malam Qadar niku maca Quran, jenengan zikir. Itu lebih baik dibanding zikirnya orang selama 1000 bulan. Saya ulang niku lek dikonversi menjadi tahun 83 tahun Bapak. Sakniki ini pun arang-arang lho awake dhewe nemoni wong umur 80 niku sing kuat ibadah. Lah selama 83 tahun dia itu total ibadah. Itu masih kalah dibanding dengan ibadahnya orang pas pada malam podo-podo ibadahi beda waktune ganjarannya berbeda. Yang terakhir yang menyebabkan berbeda pahala walaupun amalnya sama itu adalah kualitas yang mengamalkan amal soleh itu. Nabi kali wali niku benten ado waliullah kali wali murid niku benten apa nek wali kelas ngoten mawon benten. Jadi Nabi itu ketika pernah Pak badhe perang lajeng niku senden wonten wit wonten niku dengan pedang itu dicangklong ning pang didedepi wong musyrik itu kemudian pedangnya itu diambil. Terus Nabi niku ditungi pedang. Lek pedang iki tak tung ning ngarepmu iku sapa sing arep iso nglindungi awak? Nabi jawabane Allah. Lah, dijawab Allah niku lho Pak, sing ketungi ngene kedel ngene Pak. Terus akhirnya pedangnya ceblok. Tapi Pak jenengan terone Pak. Jenengan ditungi bedil ngene. Kowe lek wis tak tungi bedil pilinganmu ngono sapa sing arep nglindungi awakmu? Jenengan Allah dor mati jenengan. Jadi Pak, podo-podo nyebut Allah niku antara Nabi rawe dewi ya mesti beda Pak. Kenapa? Karena isi hatinya gak podo Pak awake dhewe. Gak podo. Jadi sama-sama beribadah antaranya orang yang kualitas imannya lebih itu akan berbeda. Orang yang lebih dekat dengan Allah akan berbeda dengan orang awam. Orang yang takwanya lebih kuat akan berbeda dengan orang yang takwanya lebih lemah. Walhasil Pak Bu, kula panjenengan oleh Allah telah diberi kesempatan dan ini ada waktu. Marilah bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan den Gusti Allah niku diparingi kemudahan untuk bisa memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk beramal soleh, utamanya pada waktu tertentu ini, sehingga hidup kita ini semakin bermakna, diberi rahmat Allah,
dipun ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini ada 3. Yang kedua adalah nyuntungo, mungkin ditunggu sareng-sareng. Kemudian yang kedua ini, kalau di masjid itu kemudian ada kegiatan menyanyikan Indonesia Raya, niku oleh apa? Terus Mares Muslimat, Mares Muhammadiyah, boleh apa enggak? Terus membaca qasidah, ini bahasa Arabnya qasidah, nasidah qasidah di masjid itu pada dasarnya boleh, asal satu, tidak mengganggu orang sholat, karena fungsi masjid utama adalah sholat. Terus masjid itu didirikan untuk sholat, Pak. Kegiatan lain boleh asalkan tidak ganggu sholat. Lo maghriban jenengan neng ember niki terus latihan Mares Muslimat. Niku lam nyatu walam nyacok. Tidak mengganggu. Jangan kok Mares toh, Pak. Orang maca Quran di masjid itu kalau mengganggu orang sholat, itu secara fikih tidak boleh loh, Pak. Karena apa? Karena lebih berat fungsi utamanya ini. Yang lain adalah tambahan. Yang kedua, asalkan liriknya itu tidak mengandung kemaksiatan. Terus selain jenengan misalkan neng masjid terus campur sari bojo loro wonten, kira-kira jenengan tersinggung wonten Bu? Wonten niku jenenge kula perkara. Jadi asalkan liriknya itu lirik-lirik yang tidak nabrak syariat niku mboten napa-napa. Dan seperti orang membaca sholawat yang dilakukan Allahumma sholli ala sayyidina, itu kan juga nasidah, dikosidahkan. Ya apa-apa, karena itu untuk membangkitkan gairah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, ini pun hotel kelas hotelipun, utaminipun ibu ingkang nyuwun doa menika kagem ingkang sampun kapundhut, lan ugi bilih kula panjenengan kagungan hajat, monggo kita ndonga bareng-bareng. Sebab lek enek 40 kok ndonga bareng niku dongane mustajab. Ora mergo sing ndonga sing ampuh, tapi mergane kumpule wong oke. Kita ndonga sareng-sareng, kula ingkang maca donga, panjenengan ingkang ngamini, mugi-mugi penyuwunan kula panjenengan dipun ijabah Allah Ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salahayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa inna dimannaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warham wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mekaten ingkang saged dalem aturaken wonten kirang pun supang wonten akhul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita dengarkan bersama pengajian hari pagi. Mudah-mudahan dapat lebih mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa depan tanggal 5 Februari 2023, insyaallah akan disampaikan bersama Bapak Haji Mustaghfirin El Sirot dari Demak, Jawa Tengah. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.